Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita ya. Kali ini nih, kita mau gali lebih dalam materi dari Anda kutipan buku Getting More of What You Want. Fokusnya di bab 2, Creating Common Ground, The Infrastructure of Negotiation. Jadi soal membangun fondasi negosiasi yang kuat nih, gitu. Pernah nggak sih Anda ya, selesai negosiasi terus mikir, tadi udah oke belum ya? Atau malah, wah harusnya tadi nggak setuju deh. Nah, bab ini tuh kayak panduan lah ya buat jawab keraguan itu. Kita mau bongkar nih, apa aja sih elemen pentingnya biar tahu deal itu bagus atau enggak. Dan kapan kita mesti bilang, oke cukup, siap ya? Siap. Ya, bab ini memang fundamental banget. Krusial malah. Sebelum kita ngomongin strategi yang lebih kompleks ya, kita mesti pegang petanya dulu. Intinya, apa sih yang benar-benar Anda mau? Terus, kalau nggak deal, rencana B-nya apa? Batas minimalnya berapa? Target paling bagusnya gimana? Tanpa ini semua, ya negosiasi kayak nyetir tapi nggak tahu mau kemana. Nggak ada GPS-nya, gitu. Oke deh, mari kita mulai dari yang paling dasar kalau gitu. Identifikasi tujuan Anda. Kedengarannya simpel ya, tapi kata sumber ini sering banget loh kita masuk negosiasi tanpa bener-bener jernih tujuannya apa. Apa cuma mau harga paling murah? Atau jaga hubungan baik? Atau malah pengen cepat selesai aja transaksinya? Betul sekali. Dan ketidakjelasan tujuan ini, bisa bahaya. Anda bisa gampang kebawa arus gitu, fokusnya jadi salah. Malah jadi pengen menang aja, ngalahin lawan bicara. Padahal hasil akhirnya mungkin, ya itu, nggak optimal. Atau malah rugi dua-duanya. Di buku ini nanti ada bahasan tuh, mirip dinamika competitive advertising game. Fokusnya ngalahin lawan, malah ngerusak nilai buat semua. Jadi, ya tujuan di awal tuh harus jelas banget, biar kita tetap di jalur yang benar. Oke, jadi tujuan harus clear dulu. Sip. Terus habis itu, katanya perlu pasang parameter atau pagar pembatas. Maksudnya gimana nih? Nah, ini kita masuk ke intinya nih. Infrastruktur negosiasi. Ada beberapa konsep kunci yang perlu Anda pegang biar bisa nilai tawaran secara rasional. Yang pertama, dan mungkin ya paling penting, itu memahami alternatif Anda. Alternatif? Maksudnya apa yang kejadian kalau negosiasi ini gagal? Rencana B kita gitu. Tepat sekali. Apa sih alternatif terbaik Anda kalau nggak ada kesepakatan? Bisa jadi, ya balik ke kondisi semula, status quo. Atau mungkin Anda punya pilihan lain. Deal sama pihak ketiga misalnya. Kekuatan alternatif ini sering banget diremehin loh. Padahal, Anda wajib tahu nilai alternatif Anda itu sebelum negosiasi mulai. Kenapa sih ini jadi krusial banget? Kok harus tahu sebelum mulai? Karena alternatif itu sumber kekuatan paling dasar Anda. Fundamental banget. Makin bagus alternatif Anda, ya makin kuat posisi tawar Anda. Logikanya kan simpel ya. Anda nggak akan mau terima kesepakatan yang lebih jelek dari alternatif terbaik yang udah di tangan. Nah, alternatif inilah yang maksa lawan bicara buat ngasih penawaran yang minimal setara atau lebih baik. Cuma biar Anda mau tetap duduk negosiasi agak gitu. Tanpa alternatif yang jelas yang terukur, daya tawar Anda langsung drop. Signifikan loh. Wah, menarik. Di buku ini ada contoh bagus kan soal kekuatan alternatif? Yang soal lulusan MBA Stanford itu? Iya. Itu contoh bagus banget buat nunjukin ini. Jadi sekitar tahun 2000-an lah, pas lagi .com boom itu, peringkat sekolah bisnis Stanford sempat turun. Gara-gara perekrut ngerasa lulusannya arogan. Arogan pas wawancara kerja gitu. Iya. Kenapa? Ya karena waktu itu lulusan MBA itu alternatif pekerjaannya banyak banget yang bagus-bagus. Mereka punya pilihan, posisi tawarnya tinggi. Jadi ya lebih pede, mungkin kelihatan arogan. Terus, situasinya berubah drastis ya? Betul. 2 tahun kemudian, .com bubble pecah. Alternatif kerja langsung nyusut. Jauh banget. Apa yang terjadi? Kata perekrut, lulusan Stanford jadi jauh lebih sopan, lebih kooperatif pas wawancara. Hasilnya, peringkat Stanford naik lagi. Ini nunjukin banget gimana adanya atau nggak adanya alternatif itu langsung ngaruh ke perilaku. Di situasi kayak negosiasi gitu. Wow, jadi alternatif itu bukan cuma angka ya, tapi bisa ngubah sikap kita, cara interaksi juga. Dan sebaliknya juga bisa dong, kita nebak-nebak alternatif lawan dari sikap mereka. Bisa jadi petunjuk sih ya, walaupun nggak selalu 100% akurat ya. Kalau lawan bicara Anda kelihatan lebih ngotot atau agresif dari yang Anda kira, mungkin aja alternatif mereka lebih bagus dari dugaan Anda. Sebaliknya, kalau mereka kok kayaknya akomodatif banget, cepat setuju, mungkin alternatif mereka kurang oke, jadi mereka lebih butuh deal sama Anda.
Ngamatin ini bisa jadi kayak semacam diagnosis awal lah, tapi ya tetap perlu dicek lagi. Oke, oke. Jadi alternatif itu jangkar kita ya, pegangan. Konsep berikutnya apa nih? Ada istilah harga reservasi atau reservation price, RP. Bedanya apa sama alternatif? Harga reservasi atau RP ini turunan langsung dari alternatif Anda. RP itu titik impas Anda, garis batas absolut, nggak bisa ditawar lagi buat diri sendiri. Ini titik di mana Anda secara rasional itu indifferent, sama aja rasanya buat Anda, antara nerima tawaran yang ada atau ya udah ambil alternatif terbaik Anda aja. Buat pembeli, ini harga maksimum yang dia mau bayar. Buat penjual, ini harga minimum yang dia rela terima. Oke, jadi kalau alternatif saya itu katakanlah jual mobil lama ke dealer harganya 100 juta. Berarti RP saya kalau jual ke orang lain itu minimal 100 juta. Persis, sesimpel itu. Nilai alternatif Anda nentuin RP Anda. Kalau tiba-tiba ada dealer lain nawar 110 juta, ya RP Anda otomatis naik jadi 110 juta. Makin bagus alternatif, makin ekstrim RP Anda. Maksudnya, penjual naikin RP minimumnya, pembeli nurunin RP maksimumnya. Tapi ini ada jebakan psikologisnya kan ya? Buku ini ngingetin soal sunk cost fallacy. Godaan buat ngelanggar RP sendiri gara-gara ngerasa udah terlanjur. Nah, ini dia. Jebakan yang umum banget. Hati-hati nih, Anda udah negosiasi lama. Berjam-jam mungkin. Udah capek pikiran, tenaga. Terus tawaran terakhirnya mepet banget di bawah RP Anda dikit. Rasanya sayang gitu kan kalau mundur sekarang? Udah sejauh ini. Tapi logikanya, RP itu tegas. Alternatif Anda kan nggak berubah, cuma gara-gara Anda udah buang waktu atau usaha. Jadi, jangan pernah nurunin RP cuma karena ngerasa terlanjur basah. Itu namanya sunk cost fallacy. Biaya hangus. Seharusnya nggak ngaruh ke keputusan ke depan. Contoh calo tiket teater di buku itu ngena banget ya buat ini. Misal RP kita $30, berdasarkan alternatif hiburan lain. Calo nawarin $60. Terus turun, jadi $31. Wah, beda $1 doang nih, kenapa nggak diambil aja coba? Ya, secara emosi rasanya ponyok ya, nolak cuma gara-gara $1. Tapi ini bukan soal $1-nya. Ini soal disiplin. Kalau Anda langgar RP Anda buat $31, ntar kenapa nggak buat $32? Terus $33? Lama-lama ya sampai $60 juga bisa jadi Anda ambil. Kalau Anda udah yakin RP Anda $30 dan yakin hitungannya benar, ya berdasarkan alternatif, ya tawaran $31 harusnya ditolak. Titik. Ini buat jaga integritas proses sama keputusan Anda sendiri. Tapi, apa RP itu harga mati banget? Nggak bisa diubah sama sekali gitu selama negosiasi jalan? Pertanyaan bagus. RP itu bisa direvisi, tapi syaratnya ketat banget. Cuma boleh direvisi kalau Anda dapat informasi baru yang signifikan, yang sebelumnya nggak mungkin Anda tahu. Dan informasi itu secara objektif ngubah nilai alternatif Anda. Contohnya, Anda baru tahu di tengah jalan kalau kondisi barang yang mau dibeli ternyata jauh lebih bagus dari deskripsi awal. Nah, ini bisa jadi alasan valid buat naikin RP Anda sebagai pembeli. Tapi hati-hati banget ya, jangan sampai ini jadi alasan buat membenarkan nerima tawaran yang sebenarnya jelek. Revisi itu harus berdasarkan fakta baru yang objektif, bukan sekedar pengen dealnya jadi aja. Oke, jelas. Alternatif itu jangkar, RP itu batas absolut. Terus ada lagi nih konsep aspirasi. Ini apa lagi? Target gitu? Betul, RP tadi kan batas bawah ya, lantainya. Nah, aspirasi ini target optimis Anda, langit-langitnya lah. Apa sih hasil terbaik yang realistis pengen Anda capai dari negosiasi ini? Ini bukan ngawang-ngawang ya, bukan harapan kosong, tapi target yang ambisius, tapi tetap masuk akal, berpijak pada kenyataan. Kenapa penting punya aspirasi segala? Bukannya fokus ke RP aja udah cukup ya buat mastiin kita nggak rugi? RP itu memang mastiin Anda nggak rugi dibanding alternatif Anda. Itu jaring pengaman. Tapi aspirasi ngasih sesuatu yang beda. Dia ngasih daya ungkit psikologis dan fokus ke potensi untung maksimal. Upside-nya. Dengan pasang aspirasi yang menantang, Anda cenderung bakal usaha lebih keras, cari solusi kreatif, nggak gampang puas sama tawaran pertama, yang mungkinnya cuma sedikit di atas RP Anda. Jadi aspirasi ini kayak pemacu gitu ya, biar performa lebih oke? Tepat, penelitian yang dikutip di buku ini nunjukin konsisten kok. Ada korelasi positif. Semakin tinggi, tapi tetap realistis ya, aspirasi seorang negosiator, biasanya
semakin baik hasil objektif yang dia dapat. Artinya, dia cenderung dapat potongan kue yang lebih gede. Bahkan nih, kalaupun aspirasinya nggak kecapai 100%, proses ngejarnya aja, itu udah bikin Anda dapat lebih banyak dibanding kalau target Anda biasa-biasa aja dari awal. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling bikin, wah, kaget gitu dari bab ini. Ada paradoks menarik soal aspirasi ini kan? Iya, ini temuan yang menarik banget dan penting buat disadari. Paradoksnya gini, kalau Anda fokus ke aspirasi target tinggi tadi, Anda cenderung dapat kesepakatan objektif yang lebih baik. Artinya, Anda dapat lebih banyak lah secara angka, secara kuantitas. Tapi, secara subjektif, Anda mungkin malah merasa kurang puas. Kenapa? Karena Anda bandingin hasil akhir sama target ambisius Anda tadi, yang mungkin nggak kecapai penuh. Oke, Sebaliknya, kalau fokusnya ke alternatif atau RP, batas bawah tadi. nah, kalau fokus utama Anda cuma sekedar yang penting di atas batas bawah, di atas RP atau alternatif Anda mungkin dapat hasil objektif yang, ya, lebih biasa aja, dapatnya lebih sedikit mungkin. Tapi, secara subjektif, Anda mungkin malah merasa lebih puas, karena Anda berhasil ngelampaui garis aman Anda tadi. Buku ini ada gambarnya malah, gambar 2.1 soal ini. Jadi ini pilihan antara dapat banyak tapi mungkin agak nyesek dikit versus dapatnya cukup tapi rasanya seneng. Wah, ini ngubah cara pandang soal sukses negosiasi ya. Persis. Ini nunjukin perbedaan krusial banget antara hasil kuantitatif sama rasa puas, perasaan kita. Nggak ada yang benar atau salah sih di sini. Tapi penting buat Anda sadar sama dinamika ini. Pas Anda evaluasi hasil negosiasi, coba tanya ke diri sendiri. Apa sih yang lebih penting buat Anda di situasi ini? Hasil objektif maksimal atau rasa puas secara subjektif? Paham soal paradoks ini bantu kita nilai sukses itu lebih utuh. Nggak cuma kejebak di satu ukuran aja. Ini benar-benar aha moment sih. Oke, konsepnya mulai kebayang nih. Tujuan, alternatif, RP, aspirasi. Gimana kita lihat ini jalan di prakteknya? Buku ini kan ngasih contoh kasus Snoop Inc. ya. Coba kita bedah dikit deh. Ya, kasus Snoop Inc. ini namanya disamarin ya. Ilustrasi bagus buat penerapan konsep-konsep tadi. Ceritanya soal pemilik bisnisnya itu pemeriksaan latar belakang karyawan gitu. Dia mau jual perusahaannya. Nah, langkah pertama yang dilakuin konsultannya, Thomas, salah satu penulis buku ini, itu identifikasi dulu isu-isu kuncinya apa aja dalam negosiasi ini. Apa aja isunya waktu itu? Ada 3 isu utama waktu itu. Pertama, jelas harga. Berapa total nilainya, terus gimana bayarnya? Tunai di muka semua? Atau ada ekuitas? Atau bayar bertahap gitu? Kedua, risiko. Terutama ya risiko kalau pembayarannya nggak tunai di muka. Ada ketidakpastian kan? Ketiga, keterlibatan pemilik setelah dijual. Si pemilik ini langsung lepas tangan aja? Atau masih terlibat sebagai konsultan? Kalau iya, berapa lama? Terus gimana isu-isu ini dinilai sama kedua pihak? Penjual sama pembeli, pasti beda dong prioritasnya. Tentu beda. Nah, disinilah analisis dari 2 sisi itu jadi penting. Ambil contoh soal struktur bayar tadi ya, tunai versus masa depan. Penjual mungkin maunya tunai di muka aja, buat ngurangin resiko pribadi dia, terus biar bisa diversifikasi asetnya. Pembeli, di sisi lain, mungkin lebih suka bayar bertahap. Kenapa? Biar bisa ngikat keahlian si penjual, terus biar resikonya kebagi juga. Nah, karena preferensinya beda gini, isu harga ini jadi namanya isu integratif. Isu integratif, apa tuh artinya? Tadi juga ada nyebut isu kongruen ya? Istilah bagus tuh buat dikenali. Jadi, isu integratif itu isu di mana preferensi kedua pihak beda. Justru karena beda, ini buka peluang buat tuker-tukeran. Trade-off lah. Anda bisa ngalah di isu yang kurang penting buat Anda, demi dapat lebih di isu yang lebih penting. Kreatif di sini kuncinya. Sebaliknya, isu kongruen itu isu di mana kedua pihak sebenarnya pengen hal yang sama. Di kasus Snoop Inc., keterlibatan pemilik setelah dijual itu bisa jadi isu kongruen. Mungkin dua-duanya setuju pemilik perlu terlibat biar transisinya mulus. Tapi mereka mungkin beda pendapat soal berapa lamanya atau seberapa intens keterlibatannya. Nah, identifikasi jenis isu ini bantu banget buat nyusun strategi negosiasinya nanti. Si penjual Snoop Inc. ini. Alternatif utama penjual kalau gagal jual ya lanjutin aja bisnisnya, status quo. Nah, nilai objektif bisnis ini kalau dihitung dari kacamata investor biasa ya, yang punya banyak aset lain, itu sekitar $230 juta. Tapi, karena hampir semua kekayaan si pemilik ini adanya ya di bisnis itu aja,
resiko buat dia pribadi itu jauh lebih tinggi. Ngerti kan maksudnya? Jadi semua telurnya di satu keranjang gitu ya. Terus gimana resiko pribadi ini ngaruh ke RP-nya? Risiko yang lebih tinggi ini artinya nilai bisnis di mata pemilik secara subjektif jadi lebih rendah. Dalam analisisnya, si Thomas ini pakai yang namanya discount rate atau tingkat diskonto yang lebih tinggi buat nyesuaiin nilai bisnis sama risiko pribadi pemilik. Gampangnya, discount rate ini cara finansial buat motong nilai masa depan atau aset berisiko biar setara sama nilai yang lebih pasti hari ini. Hasilnya, nilai bisnis buat pemilik secara pribadi itu cuma 150 juta dolar. Nah, angka inilah yang jadi harga reservasi RP dia, batas minimum absolut buat si penjual. Di bawah itu, mending dia nggak usah jual. Paham. Jadi RP-nya 150 juta dolar. Itu berdasarkan alternatifnya, tetap jalanin bisnis yang udah disesuaiin sama risiko pribadinya. Oke, terus aspirasinya gimana? Targetnya? Aspirasi dihitungnya dari potensi nilai tambahan kalau perusahaannya digabung sama pembeli. Ada potensi sinergi namanya. Misalnya bisa hemat biaya atau dapat akses pasar baru. Itu diperkirakan nilainya 92 juta dolar. Kalau sinergi ini beneran kejadian, nilai total perusahaannya jadi 230 juta dolar nilai dasar, tambah 92 juta dolar sinergi, total 322 juta dolar. Nah, si penjual berharap bisa dapat kira-kira 60% lah dari nilai sinergi itu, sekitar 55 juta dolar. Jadi, aspirasi penjual adalah nilai dasar ditambah bagian sinerginya. 230 juta dolar plus 55 juta dolar, sekitar 285 juta dolar. Itu target optimis dia. Wah, lengkap banget persiapannya ya. Tujuan jelas, jual, alternatif, NRP udah diukur 150 juta dolar, aspirasi ambisius 285 juta dolar, isu-isunya udah dipetain. Harusnya lancar dong ya negosiasinya. Nah, sayangnya, dunia nyata itu sering punya kejutan sendiri. Negosiasi ini dijadwalin akhir tahun 2008. Ingat nggak? Tepat banget setelah krisis finansial global gara-gara Lehman Brothers jatuh itu. Pasar kredit tiba-tiba beku. Macet total. Calon pembeli nggak bisa dapat pinjaman yang dibutuhin buat transaksi segede itu. Akibatnya, ya udah, kesepakatan gagal total. Bukan karena persiapannya jelek loh ya, tapi murni karena faktor eksternal yang nggak bisa diduga. Ini jadi pengingat pahit juga sih. Sebaik apapun persiapan internal kita, faktor lingkungan luar itu tetap bisa nentuin banget. Wah, iya juga ya. Pelajaran penting juga itu. Oke deh, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 2 ini, infrastruktur negosiasi yang kokoh itu intinya apa aja sih? Ada 4 pilar utama ya, yang harus Anda bangun sebelum masuk ke meja negosiasi. Pertama, kejelasan tujuan. Benar-benar tahu apa yang mau dicapai. Jangan sampai bingung di tengah jalan. Kedua, kenali alternatif Anda. Rencana B terbaik kalau gagal itu apa? Ini sumber kekuatan Anda loh. Jadi nilainya harus objektif. Ketiga, tetapkan harga reservasi RP dengan disiplin. Batas absolut Anda berapa? Berdasarkan nilai alternatif tadi. Dan jangan pernah dilanggar cuma gara-gara sangkos atau tekanan sesaat. Kudu disiplin. Dan yang keempat, tetapkan aspirasi. Target optimis tapi realistis Anda apa? Ini bakal dorong Anda buat dapat hasil lebih baik, tapi ingat juga soal paradoks kepuasan subjektif tadi ya. Benar. Paham dan secara sadar netapin keempat elemen ini, tujuan, alternatif, RP, sama aspirasi, ini fondasi mutlak. Tanpanya, Anda negosiasi kayak lagi buta. Nggak punya alat ukur buat nilai tawaran, nggak bisa bikin keputusan cerdas. Inilah infrastruktur yang bikin Anda tahu kapan harus bilang iya, kapan bilang nggak, dan kapan harus, ya udah, jalan pergi aja. Setelah kita bongkar semua ini, jadi kepikiran deh. Seberapa sering sih kita beneran nyempetin waktu buat nentuin keempat pilar ini sebelum negosiasi? Bahkan buat hal-hal yang kelihatannya kecil sehari-hari, kayak beli barang bekas, atau negosiasi gaji mungkin? Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Seringnya kita langsung nyemplung aja ya, tanpa persiapan matang kayak gini. Padahal, ya itu tadi, disiplin dalam persiapan ini yang seringkali jadi pembeda antara hasil yang biasa aja sama hasil yang luar biasa. Dan satu lagi nih, mungkin bisa Anda renungkan juga. Gimana kalau Anda udah siap banget nih dengan 4 pilar ini, tapi Anda ngerasa lawan bicara Anda kayaknya nggak sama sekali? Apa dampaknya ke dinamika negosiasi? Iya juga ya. Menarik tuh buat dipikirin lagi. Itu jadi keuntungan buat kita
atau malah bikin frustrasi ya? Terus soal paradoks kepuasan tadi, akhirnya mana yang lebih penting buat Anda? Merasa puas sama dealnya atau dapat hasil maksimal secara angka? Mungkin jawabannya bisa beda-beda ya, tergantung situasinya. Tepat sekali. Nggak ada jawaban tunggal yang benar buat semua orang, semua situasi. Yang penting adalah Anda sadar ada pilihan ini, ada trade-off ini, jadi Anda bisa bikin keputusan yang paling pas sama nilai dan prioritas Anda sendiri di tiap negosiasi. Wah, banyak banget aha momen dari pembahasan bab 2 ini ya. Semoga ini ngasih Anda kerangka berpikir yang kuat deh buat negosiasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya ya.